telah selesai. Maka dari itu ini acara terakhir, acara puncak ini insyaallah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Fajar Khadafi. Ya, setelah ini mungkin selesai baru tutup doa. Jadi kita nggak lama-lama, jadi nggak malam-malam ya. Jadi selesai tausiah ini terakhir, baru kita tutup doa. Sekali lagi mohon diperhatikan, ya. Sekali lagi mohon dimaaf, ya, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Fajar Khadafi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, yang sama kita doakan segenap para habaib kita, para cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib Husain Assegaf, Habib Ibrahim Al-Haddad, Habib Novel Al-Attas, mana orang itu? Ada Habib Husain Al-Attas juga, udah pada asem kali ini. Kita doakan guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat. Segenap para orang tua, Pak Sodikin, Pak Haji Sidik, mungkin yang ada di belakang, dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin, bapak sekalian, insya Allah ceramahnya gak lama-lama, takut keburu dingin katanya. Kalau udah dingin jadi rengginang, gak enak. Kita doakan juga keluarga besar Ibu Siti Munawarah Faras beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Pak Hasan Yudin Umar sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah angkat segala penyakitnya, amin ya rabbal. Satu saja kisah yang ingin saya sampaikan. Ijtama'atil kuffaru fi dari Abi Jahl. Saudara sekalian, satu waktu orang-orang kafir, siapa? Orang-orang kafir satu waktu kumpul di rumahnya Abu Janda. Orang-orang kafir satu waktu majelis kumpul di rumahnya Abu Jahal. Di rumah siapa? Abu Jahal itu punya majelis, tapi bukan majelis taklim. Abu Jahal tuh punya satu tempat namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Bukan Darus Solihin, bukan. Kalau Darus Solihin Ustadz Ahmad Said. Kalau Darun Nadwah itu pendopo milik Abu. Makanya kasih nama majelis taklim jangan asal-asal. Jangan sampai ada nama majelis taklim Darun Nadwah, padahal tempat itu pendopo miliknya siapa? Abu. Makanya orang tuh ngerti bahasa Arab penting. Ada ibu-ibu sama ada seorang suami istri berangkat umroh, mutawifnya iseng, lagi tawaf, lagi sa'i, dia doa, Allahumma zawwijhu arba'a. Kata istrinya, amin. Padahal kalau diartiin, ya Allah, kawinkan laki-laki ini sebanyak 4 kali. Orang kalau nggak ngerti bahasa bingung. Ada orang Betawi kerja di Arab, belum bisa ngomong Arab. Kata majikannya lagi bawa mobil, orang Betawi lagi bawa mobil, majikan bilang, hajar, hajar. Hajar bahasa Arab artinya apa?
Hajar apa bahasa Arab artinya? Nggak dapat kebuli nih, nggak bisa jawab deh. Batu. Artinya batu. Maka ketika orang Arab itu bilang hajar, ternyata gasnya makin diinjak sama orang Betawi. Padahal maksudnya apaan? Bukan dihajar. Awas ada. Penting nggak bahasa Arab? Ya mudah-mudahan nih anak-anak Darus Sholihin semuanya tidak hanya kumpul maulid, tapi belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, insya Allah. Jadi Darun Nadwah ini satu tempat yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk bermusyawarah. Apa musyawarah mereka? Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Saudara, satu hari sebelum Nabi berangkat hijrah, Nabi hijrah dari mana ke mana? Hoi, ngantuk apa gimana nih? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Satu hari sebelum Nabi dari Mekah ke Madinah, satu hari sebelum Nabi berangkat hijrah, orang-orang kafir kumpul di rumahnya Abu Jahal yang bernama Darun Nadwah. Mereka punya kesepakatan satu, besok kita bunuh Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Dari dulu Nabi ingin dibunuh, saudara sekalian. Akhirnya malam Jumat Kamis sore, rumahnya Nabi dikepung sama orang-orang kafir. Nabi berangkat hijrah malam Jumat. Nabi berangkat hijrah malam Jumat. Makanya lo yang galau-galau berangkatnya malam Jumat. Nabi hijrah berangkatnya malam Jumat. Kenapa? Karena Kamis sore rumahnya Nabi dikepung sama orang-orang kafir. Kira-kira kalau rumahnya Nabi dikepung, Nabi bisa keluar apa enggak dari rumah? Pak, kira-kira kalau rumah kita dikepung sama debt collector, bisa keluar apa enggak? Mudah-mudahan enggak ada debt collector ya. Apa yang dibaca sama Rasulullah? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum la yubsirun. Masya Allah, orang Karanganyar apal semua. Ini yang hadir apal nggak Yasin semua? Apal kalau bareng-bareng. Kalau sendiri, ya jangan Yasin. Wattini wazaitun aja nyasar. Contoh nih, wattini wazaitun, sama-sama. Watturi sinina wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi summa radadnahu asfala إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا bis. Tuh kan ngaco. Jangankan Yasin. Makanya kalau jadi imam sholat bacanya yang apal-apal aja. Betul? Udah imam sholat bacanya kulhu, boleh nggak? Mendingan kulhu dibanding kuliah. Ada orang imam jadi bacai kuliah gak kelar-kelar. Pak, surah kuliah tuh banyak belokannya, banyak gocekan. Bisa jalan gak bisa pulang. Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum lama a'budu wala ana 'abidum ma wala antum wala ana 'abidum ma wala antum. Tuh. Yang di belakang imam makmum gondok. Lakum. Apa? Lakum mam. Oh iya kata imam, lakum dinukum waladdallin. Tuh kan ngaco. Kata nenek-nenek, perasaan tadi gue udah amin pakai amin lagi. Jadi Nabi yang dibaca surah apa? Surah Yasin, Pak. Malamnya malam apa tuh?
Makanya kenapa ulama kita nyuruh kita malam Jumat baca Yasin? Karena Nabi diselamatkan oleh orang-orang kafir, Nabi baca Yasin. Ketika Nabi baca Yasin, dilempar sama Nabi tanah, orang kafir matanya kelilipan semua, ketiduran, nggak lihat Nabi jalan. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Yasin. Malam apa? Kanat lailatal jumu'ah. Pak, ibu, Nabi pertama kali ada di perut ibunya malam Jumat di bulan Rajab. Makanya malam Jumat malam yang penuh dengan Nabi baca Yasin. Keluar jalan baca Yasin, orang kafir ketiduran semua. Nabi diselamatkan oleh Allah dengan berkah baca Yasin. Akhirnya Nabi berangkat sama siapa? Makanya saya kasih tahu nih semua yang hadir, kalau besok di rumah kita ada debt collector datang, baca surat, nah, tembus nggak tuh? Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, tadi orang-orang kafir kumpul di rumah siapa? Di rumah siapa? Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya bego. Jadi Abu Jahal artinya bapak. Jangan ke muka gue dong, bego. Apa ketika mereka sedang rumahnya Abu Jahal, faja'a rajulun yuqalu lahu Tariq As-Saydalani. Pak, ini sedikit aja ceritanya, manfaat pulang dari sini. Ini orang-orang kafir lagi kongkok, nggak mabar, nggak kongkok doang, nggak ngopi dia, nggak ngopi. Lagi kumpul sama-sama, tiba-tiba ada orang Tariq datang. Siapa namanya? Siapa namanya? Tariq siapa? Yang hajinya? Masya Allah. Tariq haji 2 bulan, Masya Allah. Kira-kira sah nggak hajinya? Di sini ada yang mau haji nggak? Nah, insya Allah pada haji semua ya, insya Allah. Mau nggak ke tanah suci? Mau nggak? Makanya kata ulama, kalau mau ke tanah suci, habis subuh, habis asar, bacanya surat Yasin. Tuh, Yasin lagi. Yasin nggak tembus, ganti iza waqa'atil. Nggak tembus juga, ganti suratnya, surat tanah yang dibaca. Kalau nggak ada, masih disekolahin suratnya. Nah, ketika orang-orang kafir itu kumpul, faja'a Tariq. Tariq datang nih. Kata Tariq, ma ashal alaina qatla Muhammad. Orang kafir lagi tiba-tiba kata Tariq, gampang kalau mau bunuh Muhammad mah gampang. Jadi mereka kumpul mau ngapain? Hei, belum dapat rengginang apa yang belakang? Mereka kumpul ngapain? Pengen nyakitin Nabi, pengen bunuh Rasulullah. Maka jangan heran, sekarang banyak cucu-cucunya dibenci sama orang. Kenapa? Dari dulu Rasulullah mau dihabisin oleh orang-orang kafir Quraisy. Dari dulu Islam ingin dihancurkan. Gimana cara menghancurkan Islam? Hancurkan Muhammad SAW. Udah, akhirnya kata Tariq, ma ashal alina qatla Muhammad. Udah, nggak usah bingung-bingung, Jahal. Gampang timbang Muhammad, gampang bunuhnya. Fayaquluna kaifa ya Tariq. Kata orang-orang, emang gimana Rik caranya? Rik, lu main gampang-gampang aja, gimana Rik caranya? Siapa namanya? Siapa namanya? Bukan Erik nih, ntar Erik Thohir lagi, bukan. Tariq siapa? Ada yang namanya Tariq nggak? Nggak ada ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kata Tariq, inna Muhammadan istanada ila jidaril Ka'bata. Nih lihat nih, kata Tariq, Muhammad itu paling senang senderan di Ka'bah. Muhammad ngapain? Nabi senang senderan di Ka'bah. Mudah-mudahan kita bisa semua senderan di Ka'bah nih. Bisa pelukin Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, batu warnanya apa? Hitam, Masya Allah. Di rumah ada yang hitam-hitam nggak? Cipok aja, udah cipok, anggap aja Hajar Aswad. Ibu kalau punya suami jidatnya hitam, cipok aja, anggap aja ya Hajar Aswad. Insya Allah enggak ya. Nah, mudah-mudahan nih yang belum nikah biar cepat nikah semua nih. Ini kok amin-amin juga yang sini nih, masih mau nikah lagi emang. Saudara sekalian, inna Muhammadan istanada ila jidaril Ka'bah.
Nabi itu senang senderan di Ka'bah. Walau zahaba wahidun minna, kalau salah seorang dari kita berani naik ke atas Ka'bah bawa batu sambit palanya Nabi, lahalaka min sa'ati, niscaya Muhammad saat itu pasti modal. Pasti apa? Pasti mati, Pak. Orang kalau palanya dikoprok bisa mati nggak? Nabi Muhammad palanya mau dikoprok, lu ngerti koprok nggak? Udah nggak zaman tawuran sih, dikoprok palanya pakai beceng. Masya Allah, modal orang dikoprok pala pak otak. Bayangin tuh bengisnya mereka sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau zahaba wahidun minna warama hajaran kabiran lahalaka min sa'atihi Muhammad. Kalau dari lo semua nih, kata Torik, kalau lo semua ada yang berani, kalau Muhammad lagi senderan di Ka'bah, lo berani naik ke atas Ka'bah, lo sambit kepalanya Muhammad, pasti Muhammad Muhammad mati, Pak. Orang yang sayang sama Nabi mati, orang yang nggak sayang sama Nabi juga. Orang yang demen maulid mati nggak? Yang nggak demen maulid? Orang yang demen ngaji mati nggak? Yang nggak demen ngaji? Semua pasti. Walikulli ummatin ajal. Setiap orang ada batas waktu dia hidup di dunia. Sampai dibikin lagu tuh. Orang kaya, orang miskin, raja-raja yang senderan. Siapa yang senderan tuh? Ulang. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ketua RT. Parah lu. Kita semua bakal pulang. Apaan amal yang mau dibawa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau anda ingin bersama saya di surga, kata Nabi, cukup anda bakti sama orang tua anda. Ma min abdin razaqahullahu malan, siapa orang yang diberikan rezeki sama Allah berupa harta, summa barawalidai, kemudian dia bakti sama orang tuanya, melainkan dia akan sama saya di dalam surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan orang-orang yang gemar berselawat kepada saya, dipastikan dia akan bersama saya di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan Majlis Darus Shalihin kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak ke surga? Pengen gak? Syaratnya satu. Syarat pertama harus dipenuhi apa? Mati dulu loh baru insyaallah masuk surga semua. Amin ya Rabb. Udah nih singkat cerita nih. Udah jam 12 nih. 12 kurang 70 menit. Akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian? Kata Torik, Numat, kalau besok lagi senderan di Ka'bah, lo koprok palanya pakai batu. Tahu nggak? Nabi kan senderan di Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, terus dilempar palanya pakai batu. Bakal mati nggak kira-kira Muhammad? Mereka nggak demen sama Rasulullah. Akhirnya apa? Ada orang bilang, gue besok yang eksekusi Muhammad. Sombong gak nih dia? Sombong gak? Besok gue yang bakal eksekusi. Tadi kan kata Torik, kalau salah seorang dari kita berani naik ke atas Ka'bah membunuh Muhammad, silahkan saja. Gue besok yang eksekusi Muhammad. Masya Allah, keberanian mereka luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat saudara, likulli nabiyyin mu'jizatun. Setiap nabi punya mujizat. Akhirnya besok bener aja Nabi lagi nyender di Ka'bah. Nabi lagi nyender di mana? Lagi nyender di mana? Nabi lagi nyender di mana? Ka'bah. Nabi lagi nyender di Ka'bah. Apa? No. Rik. Muhammad lagi senderan di Ka'bah. Naik deh. Mana yang kemarin orang? Gue tenang, kabur. Akhirnya orang itu membawa batu yang besar naik ke atas Ka'bah. Apa yang terjadi? Waramahu hajaran kabira. Batu kali. Tahu nggak batu kali? Enak kepala kira-kira, kena jempol aja meriang. Kaki kena batu, jempol kena batu bisa meriang. Ini
Ini Rasulullah dari atas Ka'bah, kepalanya dilempar batu. Apa yang terjadi, saudara? Batu itu melayang-layang di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Hatta qama Rasulullah. Nabu itu. Sampai Nabi melihat di atas kepalanya batu itu melayang-layang di atas kepalanya Rasulullah SAW. Kata Nabi, ngapain lo? Kira-kira Pak, kalau orang Karanganyar disambit pakai batunya melayang di atas kepala, apa enggak? Rame di TikTok tuh. Ya kan? Kepala apa namanya batu itu melayang di atas kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta qama Rasulullah. Dilihat sama Nabi. Batu itu malu di depan batu itu malu dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib, ya Nabi ya. Satu mantu, sebelum jadi mantu dia sepupu Nabi. Sepupuan berdua, selain sepupu sahabat, selain sahabat menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti, ini anak muda nanti kalau masuk surga nih, yang mimpin anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, yang akan membawa bendera untuk anak muda menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan kalau nanti masuk surga, semua yang hadir kalau masuk surga, siapa yang memegang benderanya? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah yang akan membawa bendera mengantar para perempuan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka punya anak kasih nama Ali, punya anak kasih nama Fatimah. Ini punya anak kasih nama sesuai bulan sih sekarang. Lahir Januari namanya Januar. Lahir Februari namanya Febri. Lahir Maret namanya Marto. November Nopi. Desember yang kesian pas lahir BPJS mati. Kasih nama anak Siti Prihatini. Pas SMP ditanya kenapa nama lo Prihatin, pas lahir BPJS mak gue mati. Akhirnya innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum asma'i abaikum. Nabi bilang, kasih nama anak yang bagus Pak. Kenapa? Hari kiamat satu-satu dipanggil, Gali bin Fulan, Geri bin Badai, Badai aja nih. Dipanggil satu-satu. Nama kita, nama bapak kita dipanggil satu-satu nanti pada hari kiamat. Fa ahsinu asma'akum. Kasih nama yang bagus. Boleh nggak kasih nama anak Cristiano Ronaldo? Boleh. Itu. Boleh kasih nama anak, boleh nggak? Tapi nama yang paling bagus yang pertama Abdurrahman, yang kedua Muhammad. Patrick Kluivert boleh nggak? Boleh, hitam loh. Kluivert loh. Boleh nggak? Boleh Pak. Kasih nama anak nama-nama Al-Quran boleh. Toha, ada nggak Habib Toha? Namanya siapa tuh? Toha. Yasin, ada nggak orang namanya Yasin? Dosen saya S3 namanya Prof Yasin. Boleh nggak? Boleh. Tapi saya belum pernah dengar ada orang namanya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, ya Bu Guru. Saya cabut ya. Alif Lam Mim pakai KJP. Boleh kasih nama anak malaikat aja boleh. Ada orang namanya Ridwan, ada nggak? Malaikat apa? Hei, malaikat apa Ridwan? Enak. Ada orang namanya Malik, malaikat apa? Tapi ulama bilang jangan kasih nama anak Yukroh, yuqalu lahu Israil. Jangan kasih nama anak Israil. Bayangin coba RT punya warga namanya Israil. RT lagi kurang sehat dirawat di rumah sakit, ditengokin nama Israil. Assalamualaikum, siapa yang datang? Temen lu, siapa? Yang biasa ngopi, siapa? Israil. Makin nyesek, makin mati. Makanya yukroh, yuqalu lahu Israil. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Kasih nama yang bagus Fatimah, Ali, supaya akhlaknya seperti Fatimah, supaya akhlak seperti Ali. 5 menit lagi, ceritanya belum habis, tenang aja ya. Kepuli masih hangat. Nah, tenang aja. Kok pada ngeliatin gue semua sih nih? Saudara sekalian, akhirnya apa batunya kenapa?
melayang-layang di atas kepalanya Rasulullah. Ketika batu itu dipandang oleh Rasulullah, fadakhrajal jidab. Tahu nggak kenapa batu itu melayang di atas kepala Nabi? Gini nih Pak, ini saya kasih contoh sedikit. Kita kan bangunan rumah nih ada pakai hebel kan? Iya nggak sih? Ada hebel atau bata kan? Jadi salah satu hebel dari Ka'bah keluar. Ngerti nggak maksud saya? Jadi batu itu nggak kena kepala Nabi, kena siapa? Kena batu itu. Setelah Nabi Muhammad bangun, batu itu kembali ke dinding Ka'bah. Hatta dakhrajal jidar. Batu itu jatuh tepat ketika dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhirnya nih yang belagak-belagaan pengen bunuh Nabi, dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam tuh yang ingin bunuh Nabi. Dengan apa? Dengan memandang mukjizatnya Nabi Muhammad. Dia pandang wajahnya Nabi. Hadirin, Abu pernah lihat mukanya Nabi? Nggak pernah. Abu Jahal itu semasa hidupnya nggak yang pernah nyekek Nabi, nggak pernah lihat wajahnya Rasulullah. Cinya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Setiap orang yang memandang wajahnya Nabi, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, saudara sekalian, semua tuh yang pada ngumpet di belakang-belakang rawa, gila juga Muhammad. Batu coy jatuh, lari semua, bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Kata Torik, luar biasa. Akhirnya Torik lari nemuin Nabi. Gue masuk Islam mulai hari ini. Kata si Torik, kata Abu Jahal, sihir lo percaya. Makanya ada firman Allah, Sawa'un alaihim innal ladzina kafaru sawa'un alaihim azartahum am lam tuzirhum la yu'minun. Orang kafir maksudnya Abu Jahal, lo ajak kek lo kagak ajak dia nggak bakal beriman. Akhirnya semuanya masuk Islam kecuali itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizat paling hebat adalah mukjizatnya Nabi. Nabi Isa bisa hirupin orang yang udah mati. Nabi Musa bisa belah lautan, tapi Nabi pernah ngobrol Pak sama gunung. Nabi pernah ngobrol sama daging kambing yang udah dicacak-cacak. La ta'kulni ya Rasulullah. Nabi dikasih kambing sama orang-orang kafir. Nabi datang dong pengen kemek. Tahu nggak? Makan. Ketika kambing itu diambil sama Rasulullah, kambing ngobrol tuh daging. Kucing makan. Kambing itu bilang apa? La ta'kulni ya Rasulullah, jangan makan saya. Fa inni masmum, saya sudah diracun loh. Dia pada loh. Daging bisa ngomong. Sekarang saya tanya Pak, pernah nggak kita minum susu, susunya bisa ngomong? Pernah? Susu, pernah nggak minum susu, susunya bisa ngomong? Laham loh. Likulli nabiyyin mu'jizatun. Dan akhirnya mereka masuk Islam karena memandang wajahnya Nabi. Mereka masuk Islam karena melihat mukjizat Nabi. Kita pernah nggak lihat mukanya Nabi? Kita pernah nggak lihat mukanya Rasulullah? Kenapa lo mau sholat? Kenapa lo mau bayar zakat? Kenapa lo mau capek-capek selawat di sini? Padahal pernah lihat wajahnya Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, sahabat-sahabat, gua kasih tahu lo semua, man a'jabal khalqa imanan. Siapa imannya yang luar biasa? Kata para sahabat, oh pasti para malaikat. Malaikat mas setiap hari ketemu Nabi, nggak mungkin nggak beriman. Oh kalau gitu para nabi, nggak mungkin imannya nggak beriman, nggak mungkin imannya nggak mantap. Kata sahabat apa? Kalau semuanya salah berarti kita nih sahabatmu ya Rasulullah imannya mantap. Mana mungkin lo semua nggak beriman? Lo ketemu sama gue, sahabat mulai rada-rada terus ya apa dong? Malah kata para sahabat, siapa? Qaumun yaji'una min ba'di, mereka yang datang setelah kematian saya. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita dibanggakan di hadapan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jumpakan kita dengan Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika. Pak, angkat suara kita. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa ziarah sama Rasulullah, bisa sholat rakaat 2 rakaat di Raudhah, bisa melihat makamnya Nabi, bisa melihat makam Syuhada Uhud, bisa melihat makam Baqi. Kenapa? Karena Nabi katakan kalau Anda bisa mati di Madinah, mati Anda semua di Madinah. Mudah-mudahan bukan mati di Madinah, matinya di rumah kita aja masing-masing. Mudah-mudahan sempat kita ke Madinah, angkat selawat kita kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum.